Bunda-bunda akan mendapatkan satu, service excellent dari bidan-bidan kami yang sangat ramah tentunya. Yang kedua, bunda-bunda nanti akan mendapatkan akte kelahiran untuk adik bayi. Yang ketiga, Halo, selamat siang Sobat Delta. Jumpa lagi bersama kita. Dan hari ini kita akan memperkenalkan program baru kita, yaitu Podcast Bersama Rumah Sakit Delta Surya. Di tayangan perdana kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas seputar layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Delta Surya beserta tenaga kesehatan yang tengah berdinas di Rumah Sakit Delta Surya. Dan di episode pertama kita pada hari ini, saya akan ditemani oleh salah satu bidan yang berdinas di Rumah Sakit Delta Surya. Oke, sebelum kita lanjut di bincang-bincang selanjutnya, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kita harus berkenalan dulu dengan salah satu bidan di Rumah Sakit Delta. Silakan bidan, diperkenalkan namanya siapa kepada Sobat Delta. Selamat siang Sobat Delta, perkenalkan saya Umi Hani atau biasa dipanggil Uhan. Saya sebagai koordinator bidan di ruang bersalin Rumah Sakit Delta Surya. Oke, terima kasih. Dipanggilnya enaknya siapa ya? Uhan aja deh. Oke, bidan Uhan Iya. ya. Oke, bidan Uhan dulunya menempuh pendidikan bidan di mana sih? Saya menempuh pendidikan bidan di Unusa Surabaya. Di Unusa Surabaya. Betul. Mengapa kok mengambil profesi bidan? Ya, memang saat itu cita-cita saya dan saya merasa menjadi seorang bidan adalah profesi yang mulia karena di situ juga ada dunia anak-anak yang terus terang saya juga sangat menyukainya dan di situ saya yakin akan bisa menumbuhkan rasa sosial saya juga keibuan saya. Berarti memang sudah cita-cita ya dari kecil ya. Betul. Makanya sangat passion dan berminat sekali nih menjadi bidan. Alhamdulillah. Oke, bidan Uhan ini bergabung di Rumah Sakit Delta Surya sejak kapan sih? Saya bergabung dengan keluarga besar Rumah Sakit Delta Surya sejak tahun 2004. Wah, udah 20 tahun ya ternyata. Tapi terasanya masih sebentar. Masih baru kemarin. Iya. Berarti enjoy banget ya kerja di Betul. sini. Sangat senang dan bangga bisa bergabung di Rumah Sakit Delta Surya. Perasaannya gimana ketika bekerja di Rumah Sakit Delta Surya ini bertemu dengan pasien-pasien, terutama pasien yang akan melahirkan, bahagia menyambut buah hati? Sangat senang dan merasa semua seperti saudara. Kita di sini bisa membantu ibu yang sedang mau melahirkan, bisa menolong ibu dengan selamat serta bayinya. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Ikut merasakan senang ya tentunya. Betul. Pasti. Perasaan terpuaskan sendiri deh yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Wah, keren nih. Sangat memotivasi sekali. Nah, oke, selanjutnya fasilitas-fasilitas apa saja sih yang akan didapatkan oleh bunda-bunda yang hendak melahirkan di Rumah Sakit Delta Surya? Bunda-bunda akan mendapatkan satu, service excellent dari bidan-bidan kami yang sangat ramah tentunya. Yang kedua, bunda-bunda nanti akan mendapatkan akte kelahiran untuk adik bayi. Yang ketiga, kami memfasilitasi perlengkapan bayi selama melahirkan di Rumah Sakit Delta Surya. Jadi bunda tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan perlengkapan bayi, sekaligus ada hampers buat adik bayi. Yang keempat, kita ada program baru, foto bayi baru lahir dengan syarat dan ketentuan. Wah, menarik banget nih. Ternyata banyak sekali ya free-free yang akan didapatkan ketika bunda-bunda melahirkan di Rumah Sakit Delta Surya. Tentunya yang paling utama adalah service excellent bersama dengan bidan-bidan yang super ramah dan menarik dan cantik ini seperti bidan Uhan ini. Terima kasih. Oke, untuk photoshoot bayi itu sepertinya menarik ya. Oke, tentunya ada syarat dan ketentuannya. Betul. Jadi memang untuk program baru kita ini ada syarat dan ketentuan.
Oke, selanjutnya tips dan trik apa saja yang harus dilakukan ibu-ibu atau bunda-bunda yang hendak melahirkan agar persalinannya lancar? Oke. Ini tips dari Bu Bidan ini ya. Jadi untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, yang pasti kita siapkan dulu mental, yang kedua support dari pasangan, dari suami maupun orang tua, keluarga terdekat. Dan di situ kita anjurkan ibu untuk aktif jalan, mungkin mendekati melahirkan kita rajin untuk merawat payudara biar waktu proses melahirkan ASI ini sudah siap untuk bayi yang lahir. Juga di situ mungkin bisa diupayakan dengan melakukan senam-senam yang dianjurkan seperti senam hamil, banyak melakukan kegiatan jongkok atau kalau orang dulu itu ngepel yang pakai tangan. Begitu. Oh, itu aman ya Bu Bidan ya? Aman selama kontrol ke dokter atau bidan memang dinyatakan posisinya aman dalam hal ini, jadi memang plasenta atau ari-ari posisinya tidak di bawah jalan lahir, jadi itu aman dilakukan dan bagus supaya kepala bayi ini bisa turun dan nanti proses waktu melahirkannya sudah siap dia masuk di dalam panggul. Wah, ternyata banyak sekali ya. Nah, sekarang kan tips dan trik sudah nih. Oh ya, tadi ada yang terlewat ya. Ini sepertinya pertanyaannya cukup banyak ditanyakan oleh netizen-netizen calon ibu di luar sana. Boleh nggak sih melahirkan didampingi dengan suami? Oh, tentu sangat boleh. Dan kita sangat mendukung proses ini karena untuk melahirkan dengan support orang tersayang, terkasih, terutama suami itu yang akan memberikan dampak yang luar biasa untuk seorang ibu yang mau melahirkan dengan normal. Support emosional juga. Betul. Jadi nanti biar ibunya aja yang tidak merasakan. Jadi seorang ayah dan calon ayah juga akan merasakan. Betul sekali. Oke, yang selanjutnya nih Bidan Umi Hani atau Bidan Uhan. Bidan Uhan ini kan sudah lama ya dinas di Rumah Sakit Delta. Kira-kira apa aja sih suka dukanya selama berdinas di Rumah Sakit Delta? Lebih banyak sukanya. Kalau duka ini relatif ya. Cuman di saat kita menolong persalinan pernah sih ada kejadian yang kita di situ kadang membuat kita menjadi kenangan yang tak terlupakan. Pernah menolong bayi dengan berat badan 3,9, waktu itu proses untuk melahirkan sempat agak macet karena terlalu besar di situ, jadi ada kemacetan bahu, tapi alhamdulillah dengan bantuan juga support suami dan kekuatan ibu juga akhirnya juga bisa terlewati. Oke, sangat haru juga ya tentunya ya. Betul. Kita juga merasa emosional juga melihat keberhasilan ibu yang sudah berhasil berjuang melahirkan seorang anak terkasihnya ya Bu Bidan. Betul. Oke, nah tadi kan fasilitas-fasilitas udah, lalu dan tips and trik sudah juga. Nah sekarang gimana sih prosedur melahirkan di Rumah Sakit Delta Surya secara umum aja Bu Bidan? Baik, untuk proses melahirkan di Rumah Sakit Delta Surya, cukup ibu bisa datang nanti ke IGD, ke ruang ponek. Di sana akan disambut dengan bidan dan ibu akan diantarkan ke ruang PK Sakura. Tentunya bertemu dengan Bidan Umi Hanik ya. Betul, di sana akan bertemu saya dan tim. Kita akan siap memberikan service excellent yang memuaskan. Keren nih. Tentunya akan Rumah Sakit Delta Surya memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik seperti yang sudah disebutkan Bidan Umi Hanik tadi, dan kita akan ibaratnya mengayomi pasien ya Bu Bidan ya. Siap. Oke, sekian pada
siang hari ini di podcast perdana kita. Dan jangan lupa saksikan podcast-podcast kita selanjutnya, tentunya tidak kalah menarik dengan narasumber-narasumber yang lain. Oke, kita akhiri. Terima kasih Bu Bidan Umi Hanik sudah berbagi pengalaman dan sharing pengalaman selama berdinas di Rumah Sakit Delta tentunya, dan sharing ilmu ya, tips and tricks tadi. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Delta yang sudah bersedia menonton di podcast perdana kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.